Allah berfirman surat Qaf ayat 29. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah. Dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Maka yang dimaksud dengannya adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada as-sa'ik, malaikat yang ditugasi menjadi penggiring, dan malaikat syahid yang ditugasi sebagai penyaksi. Keduanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memasukkan para durjana ke dalam neraka al-qiyah fi jahannam kulla kafarin anid. Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka. Siapa yang dimasukkan ke dalam neraka? Semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala. وهذا الإلقاء حتم وعدل هو حتم لأن الله أمر به ولا تبديل لأمره وهو عدل لأن المجرم أهل له. Maka ketentuan tersebut itu sudah pasti, tidak akan dapat dirubah. Dan ketentuan tersebut itu adil. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada keduanya untuk memasukkan mereka ke dalam api neraka. Itu sudah menjadi kepastian. Dan itu sudah merupakan hukum yang adil bagi orang yang berdosa, tentunya berhak untuk mendapatkan siksaan yang pedih, dan itu merupakan keadilan. Wa tas'alu laqad dhahaba katsiran minal ulama ila anna al-khalfa bil wa'id jaizun 'ala Allah duna al-wa'd. Wa bi hadza ja'at as-sunnah an-nabawiyyah haitsu qala ar-rasul al-a'lam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man wa'ada li ahadin 'ala amalihi thawaban fa huwa munjizun lahu wa man aw'adahu 'ala amalihi 'iqaban fa huwa bil khiyar. Tentu Anda bertanya, mayoritas dari alim ulama berpendapat bahwa tidak menepati wa'id yang memiliki arti ancaman itu boleh bagi Allah. Tapi yang dimaksud dengannya bukan wa'ad. Wa'ad memiliki arti janji, itu harus ditepati. Berbeda dengan wa'id yang memiliki arti ancaman. Maka sesuai
dasar tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, bagi orang yang berjanji untuk kebajikan, pahala atas amal perbuatan, maka janji itu harus ditepati. Wa bi'ibaratin ukhra, bagi orang yang berjanji kebajikan, maka janji itu supaya ditepati. Berbeda halnya dengan orang yang menebar ancaman. Maka ancaman itu tidak harus ditepati. Ancaman tersebut boleh dibatalkan. Nah, ini merupakan pendapat mayoritas dari alim ulama. Mereka berpendapat tidak menepati ancaman atau yang dinamakan wa'id itu boleh. Berbeda halnya dengan wa'ad, menepati janji yang positif, yang baik. Dia berjanji untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, maka itu harus ditepati. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man wa'ada li ahadin ala amalihi thawaban wa huwa munjizun lahu. Wa man aw'adahu ala amalihi iqaban fa huwa bil khiyar." Bagi orang yang berjanji suatu kebajikan, maka janji itu harus ditepati. Bagi orang yang berjanji menebar ancaman, maka boleh baginya untuk membatalkannya. Yudhafu ila dzalik anna al-'aqla yastahsinul wafa'a bil wa'd wa la yastakbihul khalfa bil wa'id wa la yastakbihul khalfa bil wa'id. Fama huwal wajhu idzan biqaulihi ta'ala ma yubaddalul qawlu ladayya. Samping itu akal menganggap baik, istihsan, bagi orang yang menepati janji, wa'ad. Dan akal tidak menganggap buruk bagi orang yang tidak menepati janji berupa ancaman. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma yubaddalul qawlu ladayya. Keputusan di sisiku tidak dapat dirubah. Itu bagi siapa? Keputusan bagi orang yang enggan melakukan kebajikan. Keputusan bagi orang yang melampaui batas, banyak melakukan perbuatan dosa. Itu tidak dapat dirubah. Selain dari manna'in lil khairi mu'tadin atim, putusan tersebut bisa dirubah dengan keputusan yang lain. Wa ajaba ba'dul ulama bi anna Allah subhanahu la ya'fu juzafan bal li sababin mujab wal 'afwu kadzalika laysa min tabdilil qawli fi syai'in. Jawab,
Sebagian alim ulama berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memaafkan begitu saja tanpa suatu alasan, akan tetapi memiliki sebab, memiliki alasan yang positif. Bukan berarti memaafkan itu merubah suatu keputusan. Al-hasil, wa yawma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid. Maka sebelum dari ayat tersebut ada suatu penjelasan. Wa nulifu nahnu ila hadzal jawab anna al-murad bil wa'id huna al-wa'id bi'adzab mana'il khair wa laysa kullu wa'idin wa tahdid. Dan kami akan menambahkan dengan suatu keterangan yang lain bahwa yang dimaksud dengan al-wa'id ancaman adalah ancaman atau siksaan bagi orang yang enggan melakukan kebajikan, bagi orang yang banyak melakukan perbuatan dosa, mana'il lil khairi mu'tadin atim, keputusan untuk orang yang enggan melakukan kebajikan, melampaui batas, banyak melakukan perbuatan dosa, itu tidak bisa dirubah. Maka tentunya tidak semua ancaman itu bisa dirubah. Sebagian ancaman bisa dirubah dan sebagian yang lain tidak bisa dirubah. Dicontohkan ancaman yang tidak bisa dirubah seperti manna'in bil khairi mu'tadin atim. Karena orang yang enggan melakukan kebajikan dan orang yang melampaui batas serta banyak melakukan dosa dan kesalahan itu tidak bisa dimaafkan karena tidak ada kafarah baginya, tidak ada ampunan baginya. Begitu juga tidak ada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.